Halo trader, kembali lagi saya akan review hasil mingguan dari EA Night Hunter versi 6.28 di 3 broker yang berbeda. Nah, jadi ternyata saya lupa bahwa minggu lalu belum saya update untuk hasil di minggu ke-7. Terakhir ternyata baru saya cek di playlist, ternyata untuk yang Night Hunter ini terakhir adalah di minggu ke-6 sampai dengan tanggal 24. Sedangkan minggu ke-7 saya belum ada update ya, saya kira sudah update benar. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya EA dengan saya ya, EA apa sih yang bagus, apa sih yang rekomendasi, makanya saya nggak pernah akan bisa jawab karena saya nggak pernah list EA apa yang saya pakai ya, nggak pernah saya list mana yang bagus, mana yang nggak pernah saya list. Makanya saya selalu jawab silahkan cek di playlist. Apalagi ada yang nanya tentang strategi ini seperti apa, ini ada SL-nya atau bagaimana, saya sendiri pun gitu harus ngecek ke playlist ya, harus ngecek ke playlist dulu, kemudian cek lagi untuk videonya, baru saya paham, oh ternyata ini strateginya seperti ini. Baru saya bisa lagi kembali dan jelaskan kepada yang nanya ya, kayak gitu. Jadi apalagi sempat ya ada yang nanya kayak gitu, kemudian dibalasnya sudah saya bilang cek aja langsung di playlist, tapi dibilang wah saya nggak punya waktu ya, saya nggak punya waktu buat ngecek gitu ya. Kalau Anda berkata seperti itu ya, artinya Anda males gitu, saya pun akan menjawab yang sama. Saya juga nggak punya waktu untuk ngecek playlist saya. Oke? Jadi silakan ya, karena memang sudah saya simple sekali, sudah saya kategorikan gitu loh, biar lebih gampang untuk menonton. Ya. Kalau misalnya masih amburadul, mungkin memang ya niat aja nggak mungkin ada gitu untuk nonton. Tapi ini sudah saya simpelkan, sudah saya playlist dengan sesuai dengan nama AI, tinggal cek itu ya, cukup mudah. Nah oke, jadi kembali lagi di sini karena saya lupa. Jadi untuk saat ini saya akan review berarti dari minggu 7 dan minggu 8. Udah minggu 8 berarti udah 2 bulan ya. Udah 2 bulan dari penggunaan Night Hunter versi 2.8 di 3 broker. Dan nanti juga akan saya cek lagi untuk DD-nya, apakah ada pertambahan untuk DD-nya ya, seperti apa. Oke, jadi untuk awal mari kita cek yang di Eknas dulu. Sip. Oke, ini masih 49 ya. Ini udah 2 bulan. Ini belum recovery juga. Jadi saya agak lupa itu minggu pertama atau minggu kedua itu sempat loss ya, lumayan, dan recovery pelan-pelan. Tapi di Eknas ini memang karena AI ini ada pending limit ordernya dan harus trigger terjemput atau enggak gitu, karena ada batas waktunya sekitar berapa ya, 2 jam kalau misalnya enggak terjemput dia akan close untuk delete untuk pending ordernya. Jadi kemungkinan karena selama 2 jam itu candlenya bergerak sangat lambat sehingga tidak terjemput ya, otomatis bisa aja 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu enggak ada OP. Nah kayak ini contohnya di Eknas ini. Cuman sampai sekarang pun ini masih lagi 0,60-an ya, 0,60 untuk bisa recovery karena saat modal awalnya di 50 USD. Oke deh. Kalau gitu mari kita cek untuk hasil di minggu ke-7 dan minggu ke-8 ya. Kita ke minggu ke-7 dulu. Berarti terakhir itu dari tanggal berapa ya? 27 ya. Kan 24 ya, 27 sampai dengan tanggal 1 Juli. Sip. Oke, ini ada 2 kali. Tanggal 28 ada 1 kali ya, kena TP. Tanggal 2 ada 1 kali juga nih. Tanggal 2 tanggal 30 ya, yang kedua tanggal 30 1 kali juga, dan ada komisi karena ini akun raw. Jadi untuk 3 broker ini di Eknas akun raw, di IC Market akun raw, kecuali di Forex For You itu sama sekali nggak ada namanya akun raw. Jadi di sana namanya akunnya adalah Pro NDD ya, Pro SDP ya, Pro SDP. Jadi ketiga akun ini tetap ada komisi.
Oke deh, ini 2 kali aja, tanggal 28 sama tanggal 30. Tuh kan, berarti hariannya itu bisa aja nggak terjemput ya. Dapat kecil-kecilan 0,32, pantesan aja ini lama sekali untuk recovery. Oke, lanjut deh. Tanggal berapa? Habis itu tanggal 4 ya, 4 sampai dengan tanggal 8 ya, minggu ke 8. 4 sampai 8, sip. Ini kosong. Kosong ya. Coba kita cek lagi. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Oke, kosong. Berarti sama sekali nggak ada OP, nggak ada yang trigger. Makanya ini tetap di 49,46 dengan yang OP di minggu ke-7. Minggu ke-8 kosong ada OP, pantesan aja ini belum recovery sampai sekarang. Wah. Ya ini kayaknya mungkin kita doakan minggu depan bisa recovery deh. Oke. Jadi selanjutnya mari kita ke IC market. Kita cek yang di IC market seperti apa. Karena yang di IC market ini udah 2 minggu lalu, berarti ya minggu ke-6 itu sudah tampak ya, sudah mau grow ya, sudah recovery dan sudah profit kembali. Oke. Jadi apakah sekarang akhirnya loss atau malah tambah profit? Kita cek. Oh, 59,51 ini tuh udah grow ya, udah grow beneran karena modal awal di start di 50, sudah recovery dan sudah grow, dapat profit 9,51 USD. Kalau misalnya ini di persentase ya, grow-nya itu berapa ya berarti ini ya? Grow-nya berarti kalau misalnya 5 aja itu 10% ya, 5 ya. 10% ini hampir dengan 20% loh, ini 19% nih berarti ya, 19%-an. Oh, keren nih. Karena memang modalnya dari 50 USD, akhirnya ya grow-nya juga bakal tinggi karena 1 USD itu sama dengan 2% ya. Oke. Cek lagi, cek. Ini tanggal 11 ya. Hari ini nih. Oke, kita ke minggu ke-7 dulu. Berarti dari tanggal 27 ya. 27 sampai dengan tanggal 1 Juli. Ini kok tanggal 12 sih? 27. Sip. Sampai dengan tanggal 1. Oke. Dapat 1,23 tuh. Karena ini sudah mulai profit ya. Di minggu ke-6 itu sudah recovery, akhirnya otomatis harusnya profit. Oke, tanggal berapa aja nih? Tanggal 24 close di tanggal 27 minus. Oke, ada ucat, kemudian ada yang kedua ada tanggal 27 nggak ada OP, kosong. 28 OP sekali ya, 0,29 untuk EU, mana lagi tanggal 28. Oh, ini ada 2. IRCF nih kena, dapat profit juga tuh. 0,61 tuh ya, ada namanya charges dan ada swap. Swap ini berarti artinya itu nginep. Jadi dari tanggal 28, oh ini tanggal 28 ya, dan close-nya di tanggal 29, berarti nginep 1 hari, 1 malam. Kalau udah hitungannya 1 malam ya, itu akan kena swap. Nah ini nggak kena swap ya, karena close-nya juga tanggal 28. Oke, lanjut. Tanggal 29 nggak ada OP. Tanggal 30 ada OP ya, ini EU 0,29, kemudian dapat GU juga nih tanggal 30. Oke, lanjut ke, wah ini yang rame tanggal 30 nih, 1, 2, kemudian ada EU lagi nih 3, kemudian ada nih EU CAF ya, 4 ya, 4 kok tadi kan EU USD. Oh, GU, kemudian DU lagi, kemudian RCAF itu 4. Wah, tanggal 1 nih ada nih 1 USD CAF. Oke, karena ini settingannya sama semua ya. Ini settingan pakai set yang dikasih sama Dennis pertama itu 5 pair ya. 5 pair EU, GU, USD CAD, kemudian ada apa ini? USD CAF ya, sama RCAF. Ada 5 ya, pas ya. Dapat 1,23, sip. Kemudian di minggu ke-8 tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Oke. Dapat berapa ini? Dapat, oh ini yang rame 4,06. Wah, padahal minggu ini ya, minggu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 ini benar-benar
channelnya parah banget, bener-bener parah dropnya ke USD. Apalagi sekarang ini harga USD itu USD harga euro itu sama dengan $1 sampai $1 nih. Tuh, low-nya itu di 1,00000. Udah $1 itu setara 1 USD sama dengan 1 euro, udah sama ya harganya. Wah, parah banget. Oke dah, ini kita fokus dulu yang minggu ke-8, berarti dari tanggal berapa nih? Tanggal 1 ada. Nah, swap itu bisa positif dan bisa negatif, itu tergantung dari mata uangnya. Ya, tergantung dari mata uang. Jadi ada mata uang ya. Ini sebenarnya selisih ya. Jadi ada mata uang yang punya nilai ya, nilai lebih besar dibandingkan dengan mata uang lainnya, sehingga swap ini kan dia dikurangin ya karena nginap ya, otomatis. Nah, makanya ini swapnya juga ini bisa positif ya dan bisa juga negatif. Oke. Ini dapat, ini close tanggal 1 ya, tanggal 1 dapat 1,49. Oke, lanjut lagi. Oh, ini tanggal 4 ya, close nya tanggal 4. Dan lanjut, ini tanggal 4 nggak ada ya, tanggal 5 juga nggak ada, tanggal 6 baru ada OP. Tanggal 5, tanggal 6 baru ada OP, dapat EU. Oke. Tanggal 6 ini juga nih GU. Lanjut lagi. Yo, ini ada tanggal 5 nih. Tanggal 5, close tanggal 5. Wah, memang cukup aneh ya, kenapa tanggalnya loncat-loncat. Ini tanggal 5 tuh, ini tanggal 6. Ya, oke. Misalkan di situ, di sini tuh tak bisa tanggal 5 gitu. Ini tanggal 6 kok bisa nyempil di sini. Ini parah sekali bener. Padahal nggak ada urutan tuh, nggak ada urutan by apa ya, by tanggal, by apa, nggak ada. Ini bener-bener cuma di IC market yang begini, yang nggak urut gitu tanggalnya, aneh. Oke, lanjut ya, ini tanggal 5 ternyata ada OP ya. EUCF, oke, lanjut lagi. Tanggal 7 nih ada EUCF, dapat profit, oke, lanjut. Ini biru-biru semua nih ternyata minggu ini, keren juga, tumben gitu. Tanggal 7 sip. Tanggal 8 1 2 OGU, oke, sip, sudah ya, dapat 4,06. Paling ramai ya. Kalau misalnya Agnes ini ada yang ke trigger ya, itu bisa biru juga harusnya, dapat profit, malah udah recovery harusnya. Sayang karena lambat ya, itu pingnya 100-an sehingga nggak terjemput gitu. Ah, parah emang. Oke, selanjutnya ke Forex for You. Forex for You ini lossnya cukup dalam ya. Nah, apakah kalau misalnya di IC market itu profit, apakah di sini itu berarti harusnya profit juga kan? Karena pingnya di sini paling kecil dibandingkan ping yang di IC market. Di sini pingnya 2-3 ms, karena di IC market itu 70-an. Harusnya berarti ada yang terjemput dan bisa profit. Oke, kita cek. Oke, 42 ini berapa ya awalnya ya? Saya lupa deh. 40-an ya, 40-an juga. Oke, 42. Kita cek aja sama-sama. Ini sama kan? Sama ya tadi ya. Sama IC market. Sip. Kita lanjutkan ke tanggal minggu ke-7 dulu ya. Minggu ke-7 berarti dari tanggal berapa? 27 ya, 27 sampai dengan tanggal 4. 4 tanggal 1. Sip. Ah, ini Juli. Belum saya ubah, Juni. Oke. Dapat 1,71. Profit juga nih. Oke, ini benar ya. Minus ya. Tanggal 24, oke, sama. Ini tanggal 25. Tanggal 25 nggak ada. Tanggal 25 nggak ada. Oke. Oke, beda ya. Yang di IC market tadi ada tanggal 25 sama tanggal 26. Sekarang di sini tanggal 25 26 nggak ada, tanggal 27 nggak ada. Lanjut tanggal 28. Oke, 28 0,26. 28 ini juga nih ya. 0,66. Oke, ada 2. Kemudian tanggal 30 yang rame. Oke, sama ya, tanggal 30 29 nggak ada terjemput, sama. Tanggal 29 tanggal 30 nih. Oke, mantap juga.
Kemudian tanggal 30 udah 34 ya, rame. Dapat 1,72. Oke. Mantap. Berarti memang ini mencoba recovery deh ya. 42. Oke, ini minggu ke-7, selanjutnya ke minggu ke-8. Itu tanggal 4 sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 8. Sip. Wah, ini malah minus ya. Di sini malah minus loh. Padahal yang di IC market tadi itu profit sampai dengan 4 USD. Di sini malah minus. Itu heran, saya benar-benar heran. Kok bisa gitu? Padahal ini broker NDD gitu kan. Wah, parah. Oke, lanjutkan. Tanggal 1 nih. Ya, tanggal 4 dia close tanpa ada swap ya. Nggak ada swap. Kemudian malah minus. Padahal di IC market itu biru semua untuk tanggal di 4 sampai dengan tanggal 8. Oke, lanjut lagi. Tanggal 4 nggak ada, tanggal 5 nggak ada, tanggal 6 juga nggak ada kejeput, tanggal 7 cuma 1 nih. HCF 0,34 chip. Kemudian tanggal 8 ini 1. Berarti yang paling banyak adalah karena ini. Di sini yang minusnya banyak. Karena yang di tanggal 7 sama tanggal 8 ini dapat profit kecil-kecilan ya. Jadi cuman bisa untuk tanggulangin lossnya. Oke dah. Ini sebenarnya terjemputnya juga jarang nih ya. Ini terakhir dari tanggal berapa ini? Tanggal 4 nggak ada, 4, 5, 6 nggak ada, cuman ada tanggal 7 sama tanggal 8 ya. Jadi untuk triggernya sendiri itu sama kayak mirip dengan Agnes ya. Agnes itu jarang ke trigger, ini pun juga jarang ke trigger. Yang sering itu malah di IC market ya, di IC market dia ke trigger cepat, kemudian close juga cepat dan profit gitu. Wah, oke deh, ini mencoba recovery. Sekarang mari kita cek untuk besar drawdownnya di MK5. Ini kira-kira drawdownnya besarnya berapa? Oke, ini pertama kita cek di Agnes dulu ya. Benar ya, min 1%. Tuh, modal awal di 50 kurang cuman 0,54 loh. Oke, maksimum drawdownnya sendiri 11,7%. Win rate-nya 72 ya, loss rate-nya itu 27,8%. Oke, ini 11,7 ini di berapa? Kita cek di risiko. Nah, di sini ada buy balance sama buy equity. Buy equity itu floating. Jadi floatingnya cuma sampai 2,80 dan buy balance ini adalah akumulasi total close loss. Nah, itu 5,93 ya. Makanya kena di 11% karena kalau misalnya 5 USD itu aja itu 10% ya, termasuk. Makanya tadi yang di IC market sampai dengan 59 itu berarti sudah grow 9 USD atau 19%-an ya. Oke. Sip ya. Ini baru yang di Agnes. Sekarang kita ke yang AC market. AC market mana dia? Nah, ini yang AC market ya. Benar ya tuh 19%. Oke, tuh 59,51. Profit dapat 9,52. Oke, dengar profit rate-nya 79 sama ya, 70-an, 79, loss rate-nya 21. Nah, dolarnya di sini cukup gede, 19,6%. Dibandingkan yang di Agnes. Kita cek. Di sini dia. Buy equity-nya adalah 8,84 ya, lebih gede daripada Agnes tadi. Agnes cuma di 2, berapa? 2, sekian. Kemudian di buy balance-nya itu di Agnes tadi adalah 5 ya, 5 sehingga dapatnya 11%, saat di sini 19%. Buy balance-nya itu kena 10,09 USD. Ya. Nah, inilah saya bilang tadi buy balance ini adalah akumulasi dari close loss ya. Berapa ada loss segitu akan diakumulasikan. Jadi otomatis namanya juga maksimal drawdown ya. Jadi bukan tentang floating ya. Jadi bukan tentang floatingnya berapa, karena floating itu buy equity ya. Bisa juga tentang berapa lossnya ya, berapa saja untuk akumulasi lossnya. Makanya masuk di drawdown. Oke ya, sip ya. Oke dah tuh, grow 9%, mantap sekali. Oke, kita lanjut ke First For You.
Forex for you, mana dia Forex for you? Nah, ini dia. Forex for you ya. Akun Pro SDP. Paling gede drawdownnya. Maksimum drawdownnya di sini 29,1%. Tuh, equity-nya sekarang 42, berarti profitnya ini tuh min 7 ya, min 7,75 di bulan kedua ini. Masih di min 16%. Ini ping paling kecil tapi untuk loss-nya paling gede. Nah, ini dia. Buy balance-nya itu sekitar berapa ini? 29% itu 14,95 totalnya. Loss-nya wah parah. Buy equity lebih gede lagi 18,94 ya, 8,68. Wih. Memang kayaknya emang gak cocok yang di sini deh. Pra ini GMT, auto GMT ya, ini plus 2 ya. Oke lah. Nah, inilah saya bilang ya bahwa broker itu juga sangat menentukan ya, sangat menentukan untuk bisa dapat profit. Karena nih punya satu EA ya, kita pakai EA yang sama di tiga broker ini, tiga brokernya yang sama, settingan yang sama ya, settingan yang sama, modal yang sama ya, modal yang sama, kemudian kok hasilnya berbeda, hasilnya berbeda. Jadi jangan heran nih, ada yang pakai EA ini di satu broker, kemudian ada yang di EA di lain, itu di satunya ini loss terus, sedangkan di EA yang lain tuh kok bisa profit, kemudian menyalahkan deh kamu ini pasti curang atau pasti apa gitu. Itu sebenarnya enggak, walaupun chatnya sama, itu tergantung dari memang benar-benar dari brokernya, terutama di price ya, di price brokernya itu berbeda ya, antara broker satu dan broker lainnya itu price-nya itu berbeda. Oke. Kedua, ping servernya berbeda ya, pingnya berbeda ya, ada yang lambat, ada yang cepat ya. Kemudian yang ketiga, split berbeda ya, splitnya berbeda ya. Itu penting banget ya untuk melihat cek split ya. Kemudian apalagi yang berbeda ya, GMT juga berbeda ya, GMT-nya beda. Kemudian apalagi yang berbeda ya, pergerakan candle mungkin ya, pergerakan candlenya juga beda, benar berbeda. Karena kalau misalnya sama, harusnya sih banyak yang ke-trigger juga gitu, berarti memang pergerakan channel juga beda. Jadi jangan sampai salah, walaupun kita EA yang sama, set yang sama gitu, tapi broker beda ya, otomatis hasil juga akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya pakai suatu EA, mungkin bisa ikuti dari, ada developernya punya MK5 nya, ikuti di broker tersebut, karena otomatis ya hasilnya pasti akan 1:1 lah gitu, akan mirip lah gitu, nggak terlalu jauh lah untuk kesamaannya. Apalagi kalau misalnya pakai broker yang beda, nah itu baru akan beda sekali untuk hasilnya ya. Jadi mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya untuk ini di Nekanter ini selama 2 bulan itu sudah kelihatan ya, yang paling bagus di IC Market ya, karena udah growth sekitar 19% tuh. Di Agnes memang untuk drawdown ya, untuk drawdown itu paling kecil di Agnes ya, untuk profit menangnya di IC Market, sedangkan untuk drawdown itu menang di Agnes itu paling kecil, karena jarang sekali trigger, otomatis loss juga lebih jarang ya, makanya untuk drawdownnya lebih kecil. Oke. Dan ya di Fast ini kayaknya nggak cocok untuk Nekanter ya. Oke ya, mungkin bisa dipahami. Dan ini sudah 2 bulan, berarti bulan berikutnya ke bulan ketiga itu, untuk minggu berikutnya saya nggak akan upload lagi dulu untuk sementara, karena akan saya up untuk Nekanter sendiri per bulan ya, per bulannya, karena udah 2 minggu dan udah kelihatan. Nanti untuk upnya per bulan aja, karena saya akan review deh untuk EA lain. Ini aja sampai saya lupa loh, ini tadi ternyata minggu 7 belum ada update gitu, makanya biar bisa untuk review EA lain, ini saya akan uploadnya per bulan aja. Oke. Jadi cukup dulu untuk review kali ini, dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi
Bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin untuk uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.